punya pikiran yang sia-sia. Lalu di sana dikatakan apa? 18, karena pikirannya sia-sia, orang yang gak kenal Tuhan itu pengertiannya itu gelap. Dan pengertiannya yang gelap, ya, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang nggak kenal Tuhan itu, pertama pikirannya sia-sia, kedua pengertiannya gelap, nggak ngerti apa-apa. Ya, lalu apa dikatakan? Karena mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, pelayanan kita tidak menjamin pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang jago di pelayanan, ya, main musik pinter, khotbah pinter, worship leader pinter, tapi itu nggak menjamin seberapa jauh pengenalanmu akan Tuhan. Ya, bisa jadi orang pelayanan tapi pengertiannya masih gelap. Ya, karena dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan rusak, saudara. Karena apa? Ya karena dia itu jauh dari Tuhan, maka kebodohan itu dalam mereka tuh ada. Ya makanya orang-orang itu tidak menjadi jaminan dia ke gereja. Banyak orang bodoh, contoh ya pacaran dengan orang yang belum bertobat. Itu bodoh, saudara, sangat bodoh. Ya karena engkau sudah mengerti firman Tuhan. Ya, pacaran dengan orang yang nggak bertobat, ini tindakan yang bodoh. Saya bicara tentang orang bodoh itu, maaf ya, orang pinter itu nggak diukur dari S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, S23. Sekarang Samsung yang terbaru S berapa? S24 ya, nanti keluar lagi S25. Samsung aja upgrade diri terus loh. Ya, saya tidak bicara tentang kepintaran itu dengan SS yang saudara punya. Tidak jaminan engkau lulusan Amerika, lulusan Jepang, nggak jaminan. Waktu engkau hidup jauh dari Tuhan, pikiranmu tuh gelap. Degil, apa itu degil? Keras, tidak bisa berubah. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi ingat, ya kita nggak bisa, oh itu cum laude pintar di hadapan Tuhan. Bisa jadi cum laude itu bodoh. Ya karena Alkitab berkata apa yang pintar bagi dunia itu bodoh di hadapan Allah. Ya siapa yang pintar di hadapan Tuhan? Alkitab berkata karena itu janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang pintar di hadapan Tuhan, orang yang ngerti kehendak Tuhan. Ya, jadi walaupun kita S2, S3 kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, saya banyak ketemu orang-orang pinter. Waktu saya tanya, kamu ngerti nggak kehendak Tuhan atas hidupmu? Jawabannya gini, apa ya maksudnya? Banyak kan anak-anak lulusan luar negeri, ditanya kamu ngerti kehendak Tuhan nggak dalam hidupmu? Apa ya maksudnya? Aduh ya, please deh. Ya, mikirin hidup di sini aja yang di depan saya udah bingung bagaimana mikir apa sih kehendak Tuhan tuh maksud lo? Ya, banyak saudara orang-orang yang pinter secara otak tapi bodoh secara kepekaan kerohanian. Nah, bagaimana saudara supaya kita ini bisa bertumbuh punya iman dan bertumbuh dalam karakter? Orang-orang yang jauh dari Tuhan dikatakan ayat 19, karena itu perasaan mereka telah tumpul, ya sehingga apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Ya, karena mereka ini pikirannya, perasaannya tumpul, pikiran gelap, perasaan tumpul. Ya, kita lihat saudara, keadaan di sekeliling kita, orang-orang hidup dengan perasaan yang tumpul, artinya apa? Nggak punya perasaan lagi. Ya, udah kayak robot. Kemarin kita dengar berita menyedihkan, 2 orang lansia meninggal di satu rumah sudah berbau busuk. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang di sekelilingnya perasaannya tumpul. Ya, coba saudara itu punya, ya, anaknya juga sudah nggak bisa diharap. Ya ini akhir zaman saudara. Ya anak-anak itu nggak ada lagi yang memperhatikan orang tua. Tapi saya berdoa anak-anak di sini memperhatikan orang tua. Amin. Ya kalau kau diberkati, ya berkati juga orang tuamu.
Ya, bukan soal orang tua saya sudah kaya, saudara memberi perhatian, saudara mengasihi dia, itu juga adalah satu bukti bahwa kita ini punya perasaan, nggak tumpul. Yang kedua, oke lah anaknya sudah tinggal jauh, nggak lagi tahu bapak mamanya. Yang kedua tuh ada orang tetangga itu loh, ya, bertetangga itu kan ngerti ya kalau oma opanya itu udah nggak keluar ya, kan harusnya punya perasaan lah ya. Ini kok opa oma ini sudah berhari-hari nggak keluar, ini ada apa ya, ketoklah pintunya. Ayo saudara, kita hidup sekarang itu coba ya, perasaan kita harus punya kepekaan. Saudara lihat orang di sekelilingmu, nih kasihan susah kayaknya ya. Saya tergerak nih ngasih dia beras, ngasih dia sembako, ngasih dia duit. Amin. Nggak ada amin, pelit semua ini jemaat di sini. Ya. Benar ya, kalau kau mengenal Tuhan dengan benar, karaktermu diubahkan, ya. Benar ya, kalau kau mengenal Tuhan dengan benar, karaktermu diubahkan, ya, kau punya kepekaan. Saya tadi malam ke toilet, lihat pembersih toilet, saya selalu saudara berbagi sama orang-orang pembersih toilet. Mbaknya itu perutnya besar sekali, lagi hamil. Ya, saya keluar dari situ. Ya, saya ambil uang dari tas saya, Mbak, ini buat Mbak. Dia nangis saudara sampai, Bu, ini apa? Ini berkat buat Mbaknya. Ya Allah, loh, itu bagi kita kan sebenarnya nggak seberapa, saudara keluarin uang, ya. Ya jangan kasih 5.000 juga, keles. Orang Kristen tuh banyak yang pelit saudara. Pakainya tas bermerek, dari atas sampai bawah bermerek. Ngasih orang 10.000. 20.000, kasih orang tuh sampai dia terasa. Amin. Nggak ada amin lagi. Ampuni Tuhan, ampuni. Ya, ampuni saya atau ampuni mereka, saya enggak tahu. Ya, benar saudara. Jangan tumpul perasaanmu. Kadang-kadang itu bagi kita, ya mungkin uang makan kita sehari 100.000, 150.000 atau 200.000. Ya tapi bagi orang mungkin dia hari itu sudah nggak ada beras di rumahnya, kita kasih, dia nangis, dia melihat Tuhan loh lewat hidup kita. Amin saudara. Ya jangan tumpul perasaanmu. Hari-hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tuh nggak tumpul. Ya jangan saudara, kita harus punya kepekaan yang lebih lagi. Dan dikatakan di sana bahkan mereka ini bukan hanya telah tumpul perasaannya, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, jauhkan diri kita dari persinahan, percabulan. Ya, jangan lagi saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, sekarang itu memang banyak orang-orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak-bapak di luar sana banyak wanita yang berpenampilan seksi, yang memang sengaja berpenampilan seperti itu untuk menggoda. Iya, saya ceritakan berapa kali saya sama suami di bandara, di kafe, ada saudara ani-ani datang, duduk di depan suami saya pakai rok mini, dia pangku kaki begini supaya pahanya kelihatan suami saya. Ya, memang begitu sekarang, dia sengaja menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Makanya bapak-bapak yang peka, ya langsung balik badan, amin bapak-bapak. Ya, untung suami saya langsung ambil kursi, dia pindah membelakangi perempuan itu. Ya, tapi saya nggak tahu sih kalau nggak ada saya. Ya, sekarang ini geri orang-orang itu. Ya, makanya yang perempuan juga tolong pakai baju itu yang sopan, yang rapi. Ya, kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudara, kita semua harus dibaharui. Pertama dari roh kita. Perjumpaan dengan Tuhan dimulai dari manusia rohani. Kalau manusia rohaninya mati, maka sudah pasti tidak mungkin pikirannya dibaharui, tidak mungkin hidupmu dibaharui. Orang yang manusia rohnya mati, dia akan tetap sama seperti itu. Makanya orang kalau sudah hidup baru, dia pasti berubah hidupnya. Yang harus dibaharui pertama itu roh kita. Kita ketemu dengan Tuhan, dengan manusia roh kita, lalu kita mulai berubah dalam pikiran.
Ya, kalau engkau sudah berkata engkau sudah menerima Yesus, tapi pikiranmu masih gelap, masih sia-sia yang kau pikirkan, maka itu artinya rohmu belum dibaharui. Ayat 24, dan apa? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah.